Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang saudara. Bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu walaupun masa pandemi COVID-19. Serangkaian berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Bersama kami, Fariza Aulia dan rekan saya, Nindya Pransari Fatima Putri. Inilah Bisik Silat, bicara asik, siswa teladan. Hari ini kita mau ngobrol apa nih? Pemirsa juga nungguin loh berita atau cerita apa yang kita bicarakan. Pastinya lah, kalau yang aku tahu sih, cerita tentang Mbah Welos itu, beliau sosoknya perempuan. Beliau suka membuat tali anyaman gitu loh. Tali anyaman? Anyaman seperti apa kalau boleh tahu? Anyaman seperti batas gitu bukan ya? Kalau itu sih, saya kurang tahu lebih dalam. Nah, karena itu, kita akan membahas tentang sosok Mbah Welos yang ada di Desa Waru. Untuk informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Raffi yang sudah ada di lokasi makam Mbah Welos. Baik rekan Raffi, silahkan untuk menyampaikan informasi yang Anda dapat. Terima kasih rekan Nindya. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di makam Mbah Welos yang terletak di Jalan Jenderal S. Parman RT 3 RW 10 Desa Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Saya akan menyampaikan informasi tentang makam Mbah Welos ini dengan melakukan wawancara kepada Bapak Suroso atau yang mewakili sebagai pemilik tanah daerah sekitar makam. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi nak. Dengan Bapak Sudarsono. Betul. Sebelumnya mohon izin untuk bertanya tentang makam Mbah Welos ini. Apa Bapak berkenan? Ya berkenan, saya kurang lebihnya mungkin ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Siapa sih Pak sosok Mbah Welos ini? Sosok Mbah Welos kurang lebihnya menurut sepengetahuan saya, Mbah Welos itu dulunya seorang pedagang. Mbah Welos itu sebenarnya bukan namanya asli. Mbah Welos itu nama ilmunya bapak-bapak. Ilmunya namanya Wilis. Jadi dipanggil orang gampangnya aja karena nggak kenal namanya. Jadi betulnya asli namanya Ahmad Kerto Mas. Jadi kalau dipanggil Mbah Welos mau sungkem mau menghadap Pak Mbah Welos mungkin nggak bisa ketemu orangnya karena bukan namanya yang dipanggil. Kira-kira Bapak tahu makam Mbah Welos ini ada sejak tahun berapa? Kalau mau tahu sejak tahun berapa, orang seluruh Waru mungkin yang sesepuh yang paling tua sendiri nggak tahu. Kenapa makam Mbah Welos ini sampai dijadikan punden atau petilasan? Ya karena Mbah Welos ini bisa dikatakan sesepuhnya orang Waru yang akan membantu kesejahteraan wilayah Waru bagian barat. Oh iya Pak, dengar-dengar Mbah Welos ini perempuan. Bagaimana menurut Bapak sendiri? Kalau saya pribadi, Mbah Welos itu bukan perempuan karena saya sering menghadap, ketemu dia orang laki-laki tinggi besar, ganteng, putih. Sosok Mbah Welos ini di Desa Waru sebagai pelopor atau pendiri Desa Waru. Apa benar Bapak? Ya, dikatakan pelopor bukan, cuma dia pejuang tahun penjajahan dulu melawan Belanda maupun Jepang. Baik, terima kasih atas informasinya Bapak. Baik, itu tadi obrolan saya dengan Bapak Sudarsono tentang sosok Mbah Welos ini. Terima kasih, kembali ke studio rekan Fariza dan Nindya. Oh, jadi begitu informasi yang sudah didapat oleh rekan Raffi. Bagaimana ya kalau tanggapan dari warga sekitar makam? Saya juga tidak tahu. Nah, bagaimana nih kalau kita kembalikan lagi ke rekan Raffi yang sudah ada di sana? Baik rekan Raffi, kembali ke lapangan. Terima kasih rekan Fariza. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di desa sekitar makam Mbah Welos. Saya akan menyampaikan informasi tentang makam Mbah Welos ini dengan melakukan wawancara kepada Bapak Sunar selaku sekretaris dan warga sekitar makam. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Dengan Bapak Sunar? Ya, bisa dibantu. Sebelumnya mohon izin untuk bertanya tentang makam Mbah Welos ini. Apa Bapak berkenan?
Kami siap membantu informasi kurang lebihnya. Apa Bapak asli warga sini? Saya asli warga di sini sekaligus pengurus RT di wilayah Mbah Welus ini. Bagaimana sosok Mbah Welus ini? Untuk sosok Mbah Welus ini, sepengetahuan saya, Mbah ini kan wujudnya ada ya, itu sebagai orang tua kita, sesepuh kita. Untuk asal usulnya itu orang tua atau mbah-mbah kita yang lebih mengerti, memahami wujud atau asal usul mbah-mbah. Saya cuma ngasih informasi kurang lebihnya, sepengetahuan saya memang mbah wujudnya itu ada sebagai orang tua yang menjaga Desa Waru ini. Kira-kira Bapak tahu makam Mbah Welus ini apa ada juru kuncinya? Untuk juru kuncinya sebenarnya dulunya ada Bapak Saji, berhubung sudah meninggal. Sekarang sebagai penggantinya itu kemarin saya dikasih amanah sama Mbah Welus ini untuk memerawat, memelihara Mbah Welus ini. Sebenarnya untuk juru kuncinya itu semua warga di wilayah Mbah Welus ini semua diminta itu saling menjaga, gotong royong, kasih amanah sama Mbah itu saling merawat, saling menjaga. Itu aja. Jadi untuk juru kuncinya tidak ada. Menurut Bapak, kenapa makam Mbah Welus ini ada di sini? Apa Mbah Welus sendiri dulunya tinggalnya di sini? Sepengetahuan saya itu untuk asal usul Mbah Welus itu sebenarnya itu sosok kayak orang kerajaan itu petilasan, jadi orang merantau kurang lebihnya. Jadi kayak asal usulnya itu orang merantau, orang wali, ya dikatakan wali, yaitu mungkin melalang buana ke sana ke sini mencari ilmu, terus meninggalnya di tempat sini. Itu aja sepengetahuan saya. Apakah ada kejadian yang berhubungan dengan sosok Mbah Welus yang pernah terjadi saat ini atau di tahun sebelumnya? Sebenarnya itu adalah peringatan ya. Untuk peringatan-peringatan yang lainnya itu sosok Mbah Welus yang apabila warga atau penduduk desa area sini itu punya ujian apa itu mesti keluar kayak ulet bulu. Nah, itu hanya sekali peringatan, itu pertanda mengingatkan warga itu supaya tidak sampai terjadi. Nah, itu diingatkan ini. Jadi ulernya itu satu hari itu sampai 2 timba itu penuh, nanti hilang, nggak mengganggu, nggak apa, cuma diperingatkan aja. Oh ini nanti kadang-kadang ada orang yang ziarah itu pakai ngobong menyan, ngobong itu Mbah Welus itu nggak suka. Jadi mintanya yang netral, seperti ziarah pakai kembang, itu sudah seneng. Itu aja. Apakah benar cerita yang saya dapatkan mengenai kereta kencana yang terkadang muncul sewaktu-waktu itu, Pak? Itu cerita yang lama ya. Ya, Adik ya, itu cerita lama, itu memang sebenarnya ada namanya ini kan makam keramat. Sebenarnya punya istilah peninggalan atau pusaka-pusaka yang memang itu harus kita yakini itu ada memang. Nah, itu kan cerita dari mbah-mbah kita dulu. Nah, kita sebagai generasi penerus atau warga yang baru ini kurang lebihnya itu harus kita percaya memang wujudnya makam Mbah Welus itu ada. Nah, harus kita yakini. Jadi sosok-sosok kayak barang keramat-keramat seperti kera, seperti kuda itu ada memang. Itu ceritanya. Nah, itu saya juga meyakini juga. Terima kasih atas informasinya Bapak. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembali ke rekan Fariza dan India yang ada di studio. Terima kasih rekan Raffi atas informasinya. Setelah cerita yang disampaikan oleh warga sekitar makam, tadi kita bisa tahu cerita tentang sosok Mbah Welus ini tanpa harus khawatir dengan cerita yang kita dapat simpang siur. Ternyata kerukunan di Desa Waru itu sangat kuat ya. Itu yang harus ditanamkan oleh semua desa atau rukun tetangga. Iya betul, karena perubahan negara kita untuk menjadi lebih baik lagi dimulai dari hal kecil. Salah satunya yaitu kerukunan yang bisa membangun gotong royong yang lebih kuat.
Oke, terima kasih telah mengikuti kita di acara Bisik Silat hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.